Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Teman-teman, ingin menjelaskan kembali topik dari YouTube channel saya ini kebanyakan membahas tentang skripsi mahasiswa. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung mau cari di mana, carinya klik di YouTube channel ini, di playlistnya pilih skripsi mahasiswa. Nah, di situ ada puluhan video yang saya buat untuk membahas tentang skripsi gitu ya. Silahkan teman-teman buka. Nah, kemudian pada video kali ini saya akan ngebahas gimana sih cara menerjemahkan atau mentranslate abstrak skripsi ke bahasa asing. Nah, bahasa asingnya itu bisa bahasa apa aja dengan bantuan tools gitu ya. Tentunya masih banyak hal-hal yang harus kita perhatikan ketika mau membuat abstrak dengan metode yang saya akan berikan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, silahkan di-subscribe dulu YouTube channel saya. Kemudian di-like, share, kemudian di-komen apabila Anda ingin bertanya. Atau Anda juga bisa memfollow Instagram pribadi saya di @robiuliendra untuk menanyakan tentang skripsi atau tentang hal-hal lain dari YouTube channel ini. Oke, yuk silahkan disimak. Oke, teman-teman semua, ngobrolin soal abstrak, saya udah pernah bahas abstrak di YouTube channel ini juga. Nanti teman-teman bisa lihat di sini, gitu ya. Nanti bisa dibuka linknya apa itu abstrak. Tetapi secara umum abstrak itu kalau dalam skripsi atau penelitian itu semacam trailer kalau di film ya. Kalau kita mau nonton film baru itu kita tonton dulu trailersnya atau sinopsis di novel. Nah, kalau di penelitian itu ada abstraknya. Biar yang mau membaca abstrak itu tahu, oh skripsi kita ini ngapain. Kemudian apa yang kita kerjakan, apa problemnya, dan seterusnya. Nah, isi dari abstrak itu hanya poin-poin pentingnya ini saja teman-teman. Yang pertama ada tujuan penelitian, kemudian ada manfaat, kemudian ada proses, hasil, kemudian tools yang Anda gunakan, kemudian kalau bisa apa hal yang terbaru yang Anda lakukan di penelitian itu. Kemudian ada keyword atau kata kunci yang memang terdapat pada abstrak tersebut gitu ya. Dan abstrak nggak boleh banyak-banyak. Kalau biasanya dalam penelitian ataupun skripsi itu dibatasi jumlah katanya, yaitu dari 200 sampai 250 kata atau maksimum 300 kata yang dibuat dalam satu paragraf tunggal. Biasanya spasinya itu 1 gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau ngobrolin soal abstrak itu biasanya di skripsi ada 2. Ada yang minta 2, ada yang minta 1 ya, yaitu yang berbahasa Indonesia dan juga berbahasa asing. Biasanya berbahasa asing itu bahasa Inggris. Nah, yang jadi problem kalau teman-teman yang memang little I can untuk membuat abstrak dengan bahasa Inggris gitu ya, memang kesulitan dalam menerjemahkan. Nah, di sini ada trik-triknya teman-teman, nanti saya akan coba jabarkan dan kita menggunakan tools. Tools yang kita gunakan ya tentunya salah satu tools yang terbesar untuk menerjemahkan dengan banyak bahasa yaitu adalah Google Translate. Tapi dengan fitur Google Docs yang ada di Google Drive gitu ya. Bingung ya, ada Google Translate, Google Drive, dan Google Doc. Nah, kita bisa coba lihat ke layar monitor saya udah sediakan abstrak nih Bapak Ibu semua atau teman-teman semua. Saya udah siapkan abstrak. Nah, modelnya seperti ini kira-kira. Ini contoh saja tulisannya. Kemudian abstrak ini nanti saya akan upload ke Google Drive gitu ya. Nah, silahkan Bapak Ibu buka browsernya, pastikan terkoneksi dengan internet, kemudian klik atau ketik Google Drive. Google Drive ini adalah fitur atau akun Google yang Bapak Ibu bisa dapatkan fiturnya ini kalau misalnya memiliki akun Google. Jadi kalau udah memiliki Gmail silahkan di login, nanti dapat Google Drive gitu ya. Nah, silahkan diklik saja di sini yang free cloud storage for personal use. Klik, langsung aja go to Drive. Nah, kalau misalnya sudah login, ini akan tampil foto Bapak Ibu atau gambar Bapak Ibu. Nah, selanjutnya abstrak yang saya buat ini formatnya PDF. Silahkan dipilih saja atau di convert dari Microsoft Word-nya ke bentuk PDF. Kemudian balik lagi ke Google Drive teman-teman semua, klik
baru, kemudian pilih upload file. Gitu ya. Kemudian cari filenya, kemudian upload abstrak. Nah, silahkan dipilih abstrak, kemudian di open. Nah, ini karena saya sudah punya filenya, maka si Google memberikan keterangan bahwa file itu duplikat. Kalau Bapak Ibu yang belum, atau teman-teman semua belum memiliki filenya, silahkan diselesaikan sampai terselesainya si upload tersebut. Oke, teman-teman semua, setelah berhasil terupload, cari filenya, atau bisa langsung buka aja ini filenya. Nah, ini file abstraknya. Kemudian di sini kita buka dengan pilih Google Dokumen. Gitu ya. Pilih Google Dokumen. Nah, ini akan dibuka di aplikasi Google Dokumen. Nah, teman-teman mungkin bisa rapihkan dulu, misalnya kalau misalnya berantakan. Kemudian untuk menerjemahkannya pilih alat, kemudian di sini ada terjemahkan dokumen. Ya, ada terjemahan dokumen, silahkan diklik. Nah, ini judul dokumen barunya, nanti terjemahannya, kemudian pilih bahasanya. Nah, ini banyak sekali bahasa yang disediakan. Salah satunya adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Biasanya dua ini aja yang kita buat. Kita klik bahasa Inggris, kemudian kita terjemahkan. Nah, dia akan membuat tab baru, kemudian menerjemahkan dengan bahasa Inggris. Nah, jadi kan abstrak kita. Nah, ini biasanya yang dilakukan teman-teman mahasiswa ketika membuat abstrak berbahasa Inggris gitu. Dia buat di Google Translate, dia ketik, kemudian dia kopas. Sayangnya teman-teman, banyak yang bilang bahwa Google Translate ini enggak akurat. Sebenarnya kalau saya perhatikan, itu bukan keakuratannya yang berkurang, tetapi memang cara menulis bahasa Indonesia kita yang memang benar-benar enggak baku gitu ya. Sekarang jarang sekali ketika saya ngobrol aja seperti ini udah nggak memenuhi standar bahasa Indonesia, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan gitu kan, kalau kita belajar di sekolah seperti itu. Nah, kalau misalnya mau merubah ke bahasa asing atau bahasa Inggris yang baik, teman-teman harus menulis dengan bahasa Indonesia yang baik gitu ya. Oke, mungkin itu yang harus kita perbaiki, yaitu menulis bahasa Indonesianya dengan baik. Bahasa Indonesia mudah, tapi menulis bahasa Indonesia yang baik itu belum tentu semua orang bisa. Nah, salah satunya yaitu mengerjakan skripsi ini untuk menulis bahasa Indonesia yang baik. Mungkin itu aja teman-teman, sedikit tips saya gimana sih cara translate atau menerjemahkan abstrak skripsi kamu ke bahasa asing gitu ya. Bisa bahasa apa aja dengan mudah dan juga dengan tools tentunya. Oke, yang kamu yang agak susah berbahasa Inggris atau tidak jago-jago banget, kamu bisa memanfaatkan fitur dari teknologi yang saat ini berkembang. Mungkin itu aja teman-teman video kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, kemudian share video ini apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa juga follow Instagram saya ya, @robyuliendra. Oke, kita komunikasi di sosial media atau di YouTube atau di tempat-tempat lain. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.